Hepatitis adalah penyakit yang terdengar menakutkan, karena ini adalah penyakit yang menular. Hepatitis adalah suatu kondisi yang ditandai dengan peradangan hati yang merupakan masalah kesehatan yang global dapat menyerang siapapun, baik pria maupun wanita dari berbagai usia. Apa saja sih jenis-jenisnya, cara penularannya, dan bagaimana pengobatannya? Kita akan bahas hari ini bersama saya Dr. Gama, hanya di channel Kata Dokter. Hepatitis adalah infeksi atau inflamasi yang terjadi pada hati atau liver. Nah, kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai penyebab. Yang paling sering adalah virus. Bisa juga karena infeksi cacing. Nah, jenisnya terdapat hepatitis A, hepatitis B, C, D, bahkan E. Hepatitis akibat alkohol juga ada. Hepatitis akibat obat-obatan, dan bisa akibat autoimun. Kemudian masih ada lagi hepatitis yang belum diketahui penyebabnya. Pada kondisi hepatitis, hati mengalami infeksi sehingga ada proses peradangan yang akan berpengaruh terhadap fungsi dan kerja dari hati itu sendiri. Pasien hepatitis biasanya tidak merasakan gejala sampai beberapa saat mengalami permasalahan di hati yang lebih berat dan mengalami gangguan fungsi hati. Nah, namun bisa jadi gejala tersebut muncul apabila sudah terjadi kerusakan di hepar. Pasien hepatitis biasanya merasakan mual, muntah, kemudian demam, kemudian juga gampang lemas, nyeri perut, kemudian tinja atau fesesnya berwarna pucat seperti dempul, air kencingnya bisa berubah menjadi coklat, nyeri sendi, kuning pada tubuh, pada mata, hilang nafsu makan, bisa juga menyebabkan penurunan berat badan. Nah, apabila tanda-tanda tadi terjadi, jangan lupa untuk konsultasikan dengan tenaga medis jika mengalami keluhan-keluhan tersebut. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk mendiagnosa. Diagnosa yang dilakukan sesegera mungkin akan menentukan terapi yang cepat dan tepat. Beberapa faktor resiko penyakit hepatitis, yaitu yang pertama adalah kebersihan, tidak mencuci tangan sebelum makan, tidak mencuci tangan setelah dari toilet, kemudian konsumsi makanan yang mengandung virus hepatitis, lalu ada juga akibat hubungan seksual, yaitu melakukan hubungan seksual dengan penderita hepatitis. Lalu pecandu alkohol, penderita HIV juga lebih rentan terkena hepatitis. Ada juga disebabkan oleh penyakit imun. Kemudian untuk teman-teman yang bekerja di tempat kesehatan atau di pusat penampungan limbah harus hati-hati karena benda tajam yang melukai tubuh akan memungkinkan virus masuk ke dalam tubuh dengan mudah. Dan teman-teman yang akan melakukan transfusi darah atau menerima transfusi darah dari orang lain juga harus diperhatikan bahwa seseorang tidak boleh menderita hepatitis pada saat akan melakukan transfusi darah atau menerima transfusi darah dari orang yang terkena hepatitis. Kemudian orang-orang yang mengkonsumsi obat-obatan hepatotoksik, contohnya adalah OAT atau obat anti-tuberkulosis dalam jangka panjang, itu sangat memungkinkan terjadinya kelainan pada hati. Betul ya, jadi hepatitis ini menular, tapi penularannya tergantung jenis hepatitis yang dimaksud. Contohnya hepatitis A. Nah, hepatitis A ini ditularkan melalui fekal oral. Maksudnya adalah penularan melalui kontaminasi tinja pada makanan yang dikonsumsi. Dan hepatitis B atau C bisa melalui kontak dengan darah, dengan cairan tubuh, kemudian juga bisa melalui hubungan seksual, ASI, jarum suntik, bisa juga melalui tadi transfusi darah ya, jarum suntik, kemudian alat medis yang tidak disterilkan dengan baik. Nah, resiko terjadinya hepatitis bisa dicegah dengan melakukan beberapa upaya. Yang pertama yaitu rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan juga sabun. Kemudian apabila ingin melakukan hubungan seksual harus dilakukan dengan aman menggunakan kondom, apalagi jika pasangannya beresiko tinggi terkena hepatitis. Kemudian tidak menggunakan alat-alat pribadi secara bersama-sama, contohnya alat makan, alat cukur, gunting kuku, dan sikat gigi. Itu harus mandiri, tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain. Dan konsumsi gizi yang seimbang
juga harus rajin olahraga, tidak mengkonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi nafza, dan jangan lupa untuk selalu melakukan vaksinasi hepatitis, terutama pada orang yang beresiko tinggi terpapar hepatitis. Tentunya harus sesuai dengan anjuran dokter. Jadi, vaksin hepatitis itu bisa dilakukan oleh anak maupun dewasa dengan indikasi tertentu. Tentunya itu dilakukan maintenance berulang ya untuk beberapa tahun setelah pemberian vaksin hepatitis pertama. Nah, pemberian vaksin berikutnya itu bisa dilakukan agar menjaga imunitas yang sebelumnya sudah terbentuk agar tetap baik dan tinggi kadar imunitasnya. Jadi, pemberian vaksin hepatitis ini bisa dilakukan berulang agar menjaga imunitas tadi tetap stabil, terjaga, tetap tinggi. Nah, untuk mengetahui apakah kadar HbSAg-nya itu masih ada atau tidak, bisa dilakukan pemeriksaan darah. Apabila HbSAg-nya sudah tidak dideteksi atau bahkan rendah, itu bisa dilakukan pemberian vaksin ulang untuk meningkatkan booster dari imunitas terhadap hepatitis. Nah, pada ibu hamil ini juga bisa menularkan terhadap janin ya, karena tadi melalui cairan tubuh. Kemudian apabila sudah melahirkan bisa juga tertular melalui ASI. Nah, sebenarnya penyakit hepatitis ini pada awal tidak menimbulkan gejala. Dia mulai menimbulkan gejala pada masa inkubasi sekitar 7 sampai dengan 14 hari tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Pada saat menimbulkan gejala itu berarti sudah mengalami gangguan pada hati atau hepar. Nah, pada saat timbul gejala itu artinya sudah terdapat gangguan pada hati. Pengobatan hepatitis disesuaikan dengan jenis hepatitis dan juga tingkat keparahannya. Beberapa jenis hepatitis ringan seperti hepatitis A biasanya mungkin bisa sembuh sendiri ya kalau daya tahan tubuhnya kuat, tapi wajib diberikan terapi suportif yang adekuat karena keluhannya juga membuat tubuh menjadi tidak nyaman. Nah, pemberian beberapa obat yang diberikan untuk jenis hepatitis lainnya untuk mencegah kerusakan yang terjadi agar tidak menjadi lebih berat. Contohnya pemberian obat suntik interferon, kemudian diberikan imunosupresan. Ada juga pengobatan antivirus yang bisa diberikan seperti tenofovir. Nah, obat tenofovir ini bisa menghambat pertumbuhan dan replikasi atau perkembangbiakan dari virus dengan mekanisme yang berbeda-beda pada pasien hepatitis B dan juga hepatitis C kronis. Nah, transplantasi hati bisa dilakukan apabila hati mengalami kerusakan yang berat. Bisa juga diberikan terapi suportif untuk mengurangi permasalahan keluhan di gastrointestinal atau di bagian pencernaan seperti obat anti mual, obat anti muntah, anti nyeri, obat pereda demam diberikan pada pasien demam, dan obat-obatan lain sesuai dengan gejala yang muncul. Jadi, jangan takut lagi ya Sobat Kata Dokter, kita bisa banget untuk mencegah penularan hepatitis dengan hidup sehat dan terhindar dari perilaku seksual yang sembarangan, menghindari penggunaan narkoba, dan juga menjaga kebersihan diri. Sobat Kata Dokter, jangan lupa untuk subscribe dan berikan like, juga komentar di channel Kata Dokter. Kamu berhak sehat, jangan sampai sakit berlanjut. Saya Dr. Gama, kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye!